supaya belajarnya lebih nyaman. Oke, itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat oleh semua siswa. Kalau sudah dibuat, berarti harus diapakan? Harus dikerjakan, dan setelah itu dilaksanakan, sudah dikerjakan, sudah disepakati nih, ya, disepakati bersama. Nah, nanti kalian apa yang menjadi keyakinan kelas kita nanti masing-masing nulis, ya, nulis buat keyakinan kelas. Kira-kira apa sih keyakinan kelas kita? Siap? Siap. Oke, nanti Bu Guru bagi di lembar kertas, cari kertas kecil, kemudian nanti kamu masing-masing menulis keyakinan kelas apa yang ingin kamu buat. Siap? Siap. Oke. Jangan kebalik nulisnya. Ya. Nah, seperti ini nulisnya. Silakan ditulis.
jorok. Kemudian dari Anis, tidak boleh makan di kelas. Lanjut, Ali, tidak boleh minum di kelas. Kemudian Latifa, tidak terlambat masuk kelas. Apa ini? Laras ya? Laras, tidak boleh ngomong, harus sopan. Kemudian Jenila, tidak membuang sampah sembarangan. Davi, buang sampah di tempatnya. Kemudian dari Hilma, tidak makan sambil berdiri. Kemudian dari Mila, masuk sekolah tidak boleh terlambat. Kemudian Devi, tidak berbicara keras-keras. Selanjutnya yang terakhir Kevin, berbicara dengan lembut. Nah, dari beberapa keyakinan kelas atau itu yang pengen kalian kita sepakati bareng-bareng. Kalau keyakinan kelas kita kira-kira yang pertama apa ya? Tidak apa? Kira-kira apa? Tidak datang terlambat. Tidak harus masuk tepat waktu. Terus apa lagi? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan dan tidak boleh ngomong kasar. Berarti berbicaranya dengan sopan. Nah, nanti kita buat ya, nanti kita buat. Oke, nanti Bu Guru tuliskan di kertas. Ya, Mas. Ikat dulu. Baik anak-anak. Nah, ini adalah keyakinan kelas kita yang sudah kita buat dan tadi sudah kita sepakati bersama. Selanjutnya, supaya tertib, kemudian kalian dapat melaksanakan keyakinan kelas itu, kita sepakati dengan cara kalian menandatangani. Kalian masing-masing menandatangani, ya. Ya, ini kan kesepakatan bersama, disetujui bersama, berarti harus dilaksanakan bersama pula. Yuk, satu persatu dari absen yang pertama boleh maju. Ali, langsung bawa bolpoin, ya. Yuk. Oke, tangan besar. Terus lanjut absen kedua, ketiga, keempat. Ayo, kedua.
kaki. Kalau jalan kaki berarti butuh waktu tidak? Iya, dari rumah jauh tidak? Jauh. Dari rumah jam 7 pagi, jam 7 lebih, nyampe sekolahan kira-kira terlambat tidak? Iya. Kamu tahu tidak peraturan sekolah? Datang jam 7. Kalau kamu dari rumah jam 7 lebih, berarti nyampe sekolahan terlambat tidak? Berarti kalau seperti itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah? Iya. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah, termasuk guru. Guru juga pernah salah, pernah datang telat ke sekolah dengan berbagai alasan, ya. Terus hari ini kenapa kamu bisa terlambat masuk sekolah? Menonton bola di TV sampai jam berapa itu? Sampai jam 12, akhirnya kamu ngantuk, akhirnya bangun kesiangan, seperti itu. Iya. Bu guru tidak melarang kamu untuk nonton TV, nggak melarang Bu guru. Boleh nonton TV, boleh nonton bola, tapi diingat, kamu punya kegiatan untuk bersekolah. Bagaimana kamu harus mengatur waktunya untuk membagi waktu itu? Nonton TV boleh, tapi tidak boleh mengganggu jam pelajaran sekolah. Jadwal kamu belajar kapan, jadwal kamu nonton kapan, dan sebagainya. Kalau harus bangun pagi jam 7 harus sekolah, berarti harus bangun pagi supaya tidak terlambat sekolah. Betul, supaya tidak terlambat sekolah. Selanjutnya Bu Guru mau tanya sama kamu. Kamu terlambat masuk sekolah, kira-kira itu termasuk keyakinan sekolah tidak? Termasuk melanggar keyakinan sekolah tidak? Melanggar peraturan sekolah tidak? Iya. Kita punya keyakinan kelas. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih, apa saja? Tidak boleh terlambat masuk sekolah. Apalagi? Tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran. Pinter. Ada lagi kan? Masih ingat keyakinan kita di kelas? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu harus diingat itu. Nah sekarang kalau kamu datang sudah terlambat, berarti kamu sudah melanggar keyakinan ke kelas. Besok lagi datang tepat waktu, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, tidak makan dan minum di kelas. Itu adalah bagian dari keyakinan kelas kita. Terus sekarang apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak terlambat sekolah? Ya, tidak boleh menonton itu terlalu malam supaya bisa bangun pagi, supaya terus siap-siap untuk berangkat sekolah. Baik, kamu sudah mengakui kesalahan kamu hari ini. Semoga besok kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi anak yang baik lagi. Jangan diulangi lagi, latihan disiplin. Sekarang kamu boleh kembali lagi. Kalian diskusikan kelompok yang ada di lembar kerja yang sudah Bu Guru bagi. Coba dicek. Sudah semuanya? Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Siapa yang makan? Kevin sama Kevin.
Yuk, kalian tahu nggak kenapa kok guru panggil ke depan? Iya, kalian makan di kelas pada saat kelas. Kenapa kamu lakukan? Iya. Makan di kelas, minum di kelas, artinya kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya. Ya, keyakinan makan di kelas, minum di kelas kan salah satu keyakinan kelas kita, ya. Iya, melanggar keyakinan kelas kita, apalagi pada saat pelajaran. Kan nanti ada waktunya pada saat istirahat. Nah, selanjutnya guru mau tanya, kenapa kalian bisa makan di kelas? Belum makan, belum sarapan dari rumah. Iya, coba selanjutnya guru tanya, di rumah ibunya sudah masak? Belum. Ibunya sibuk ngurusin adik, jadinya belum masak. Iya. Sama sekali belum minum? Belum. Makan roti, makan apa dari rumah juga belum. Berarti sama sekali belum sarapan. Iya. Ya. Besok dibilangin ibunya supaya bangunnya lebih awal supaya bisa mempersiapkan kamu untuk sarapan. Kamu tahu tidak hari ini kamu melakukan kesalahan? Tahu. Besok mau diulangi lagi? Tidak. Kira-kira sarapan itu penting tidak untuk kita? Penting. Dulu juga pernah melakukan berangkat sekolah tidak sarapan. Ternyata di sekolahan perutnya sakit lah, kemudian tidak semangat belajarnya. Sama nih kayak kamu hari ini, ya, karena kamu nggak sarapan, perutnya lapar, berarti tadi perutnya sakit. Iya, karena belum sarapan. Kamu tahu nggak manfaat sarapan untuk kamu? Untuk mengisi perut, apalagi dari untuk supaya tidak lapar, supaya semangat belajar. Kalau makan kan kita jadi punya tenaga, ya. Kemudian jadi bisa konsentrasi untuk belajar. Nah, hari ini kamu tahu ya kalau kamu sudah melanggar keyakinan. Iya, keyakinan kelas kita apa saja sih? Kamu masih ingat tidak? Apa saja? Tidak boleh makan di kelas seperti yang hari ini kamu lakukan, ya? Ya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kira-kira mau diulangi lagi apa gitu? Ya. Hari ini kamu tahu salah ya? Ya, besok lagi jangan diulangi lagi. Supaya bisa sarapan pagi bagaimana? Ibunya suruh. Iya, ibunya suruh masak lebih kasih lagi. Ibu, saya kan mau berangkat sekolah, saya butuh sarapan. Kan sarapan tidak harus makan nasi ya. Tidak harus makan pisang goreng, makan roti. Yang penting ada yang buat ganjel perut kita. Berangkat sekolah yang penting sudah makan dan minum. Nah, hari ini karena kamu sudah melanggar kesalahan keyakinan kelas kita, guru berharap besok jangan diulangi lagi. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Gunung Reja 02. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat di ruangan kelas yang tercinta ini. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih
atas waktu Bapak Ibu semua. Meskipun saya yakin hari ini banyak sekali kesibukan, banyak sekali kegiatan, banyak sekali tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Tapi hari ini Bapak Ibu semuanya menyempatkan waktu, karena pada siang hari ini saya berniat untuk menyampaikan atau memaparkan, dan jadi judulnya hari ini adalah pemaparan dan penerapan budaya positif di sekolah kita, yaitu Sekolah Gunung Reja, SD Negeri Gunung Reja 02. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya ke materi, jadi hari ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang budaya positif. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, budaya positif itu adalah budaya merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu semuanya, budaya positif di sekolah itu sangatlah penting. Kenapa penting? Karena dapat mengembangkan potensi kedisiplinan, mandiri, dan rasa tanggung jawab anak-anak kita, peserta didik kita semuanya. Konsep budaya positif itu ada 7 Bapak Ibu, nanti prosesnya. Yang pertama tadi perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kedua adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi disiplin ini maknanya adalah positif. Jadi budaya positif itu harusnya senantiasa kita ciptakan di sekolah, baik oleh seluruh warga sekolah, ya, semua warga sekolah itu wajib membudayakan budaya positif. Terutama ini nanti kepada peserta didik kita, karena dengan budaya positif kita akan menciptakan atau membentuk karakter peserta didik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah pengertian dari disiplin positif. Lanjut. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kalau yang kebutuhan dasar manusia ini, jadi setiap manusia itu mempunyai suatu kebutuhan, iya apa tidak Bapak Ibu? Ya. Kebutuhan yang harus kita penuhi.
Jadi kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Ya, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ada beberapa syarat atau kebutuhan yang harus kita penuhi untuk bertahan hidup. Apa saja? Ya, betul. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, betul, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tidak ada orang yang kepengen tidak disayang. Tidak ada orang yang tidak ingin disayang. Pasti yang namanya kebutuhan disayang, kemudian kebutuhan dicintai, itu adalah kebutuhan yang manusiawi, yang semuanya kita sebagai manusia itu pasti membutuhkan. Dan rasa diterima, diperdulikan, kemudian rasa berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini terkait dengan harga diri, Bapak Ibu. Harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian keinginan untuk memimpin, keinginan untuk menunjukkan bahwa kita berprestasi, kemudian keinginan untuk diakui dan didengarkan sesuai dengan kata hati kita masing-masing. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang yang keempat itu adalah kebebasan. Kebebasan ini contohnya mandiri. Jadi kita itu pengen apa-apa melakukannya dengan sendiri, mandiri. Kemudian memiliki pilihan. Setiap orang memiliki pilihan, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan, mau ke belakang. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah diri kita masing-masing. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu tentang kesenangan. Kesenangan, contohnya kalau pada anak-anak, bahkan orang dewasa sama lah ya, kita butuh waktu untuk bermain, bercandaria. Kebutuhan dasar manusia ini terkait dengan 3 poin penting, Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Ini nanti terkait dengan apa yang akan kita lakukan atau akan kita bahas ya, tentang keyakinan kelas, kemudian tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah terutama anak-anak didik kita nanti di sekolah. Yang pertama, Bapak Ibu, hukuman. Sifatnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah. Maksudnya bersifat satu arah ini tidak berpihak pada anak gitu loh. Jadi bisa dikatakan searah itu maksudnya hukuman itu ya untuk anak. Kemudian kita memberikan hukuman juga tidak melihat kondisi anak seperti itu. Terus yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi Bapak Ibu sadar tidak sadar kita itu sebagai seorang pendidik,
kadangkala ketika kita memberikan sebuah hukuman itu biasanya terkait dengan fisik atau psikis. Psikis itu tahu nih Bapak Ibu apa itu? Mental, ya, mental anak. Kadang fisik suruh lari-lari ke lapangan, kadang kita memberi hukuman suruh jongkok berapa menit, kadang suruh menyapu kelas, membersihkan halaman, kadang juga kalau sudah terlalu berat anak-anak kita dihukum membersihkan toilet, ya, berupa fisik lah ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu syarat yang pertama adalah terencana, kemudian disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Bahkan di situ nanti arahnya justru malah dendam kepada gurunya. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Pokoknya guru benar dewek. Itu kalau konsekuensi, hampir sama dengan hukuman. Terus yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu nanti proses restitusi. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol guru. Nanti kita membaca diri kita masing-masing. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Apa itu penghukum? Penghukum itu adalah bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk, menuduh. Konsekuensi itu syarat yang pertama adalah terencana, kemudian disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu nanti proses restitusi. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol guru. Nanti kita membaca diri kita masing-masing. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Apa itu penghukum? Penghukum itu adalah bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk, menuduh. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini juga sering kita berada di posisi ini. Pembuat merasa bersalah. Di posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Jadi posisi kontrol yang ketiga itu kita itu memposisikan diri sebagai teman kepada peserta didik kita. Teman itu biasanya seperti apa sih? Ketika kita, ya betul, ketika kita memposisikan diri sebagai teman kepada peserta didik, kita itu siap mendengarkan cerita anak, curhatannya anak, kemudian memberikan waktu yang leluasa kepada anak untuk bercerita tentang apa yang selama ini dia perbuat.
kesulitan apa, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Contohnya tadi kan Butet menyampaikan kita itu siap mendengarkan curhatnya anak. Apa saja, anak itu kadang-kadang butuh tempat untuk menceritakan sesuatu yang pada saat itu dia itu merasa didengarkan, kemudian diterima, kemudian tidak disalahkan dan sebagainya. Jadi posisi kontrol yang ketiga ini jarang sekali sebenarnya kita sadari bahwa kita tuh jarang seperti ini. Ternyata posisi seperti ini itu justru anak juga menginginkan, membutuhkan. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, posisi kontrol yang ketiga itu adalah pemantau. Pemantau itu, bayangkan Bapak Ibu, pemantau itu kan sama saja dengan mengawasi ya. Mengawasi. Jadi setiap gerak-gerik anak itu diawasi oleh kita semua. Anak mau bersikap apa, mau bertingkah apa, mau melakukan apa itu selalu kita awasi. Berarti posisi kita ada di posisi yang keempat, yaitu pemantau. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Manajer itu seperti apa ya? Manajer itu seyogianya itu adalah mengayomi, mendengarkan ketika anak bersalah, ketika anak bertindak melakukan sesuatu yang salah, itu didengarkan dulu, kemudian dicari solusinya apa. Yang keenam Bapak Ibu, keyakinan kelas. Saya yakin di kelas masing-masing Bapak Ibu semuanya itu punya yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan Bapak Ibu, kesepakatan yang disepakati oleh semua warga kelas, oleh anak-anak dan oleh Bapak Ibu semuanya. Apa sih kesepakatan kelas? Ya sesuatu aturan yang disepakati oleh guru dan murid, tidak memberatkan salah satu pihak, semuanya apa ya? Karena keyakinan kelas itu harus sepakati, jadi tidak memberatkan salah satu pihak. Jadi misal di kelas 4 ada yang namanya keyakinan kelas. Kemarin saya tanya, coba anak-anak keyakinan kelas kita itu apa sih di kelas 4? Satu, Bu Guru datang tepat waktu. Artinya keyakinan kelas yang pertama adalah datang tepat waktu. Itu berlaku untuk siswa, ya berlaku untuk guru. Ketika siswa melanggar, ketika guru melanggar, ada konsekuensinya. Karena itu sudah kesepakatan kelas. Kemudian apa lagi anak-anak? Tidak boleh makan dan minum pada saat pelajaran. Iya, tidak boleh makan dan minum pada saat pelajaran. Itu keyakinan kelas yang kedua di kelas 4. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas yang ketiga di kelas 4 itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ketiga keyakinan kelas itu walaupun tidak banyak ya, hanya 3, tapi ketika dikerjakan dan disepakati oleh anak-anak, nanti akan menciptakan yang namanya budaya positif. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu itu dimulai dari tadi ya, proses keyakinan kelas. Kalau sudah disepakati, tidak diberatkan kepada masing-masing pihak, itu nanti akan menjadi budaya positif. Jadi kalau sudah disepakati, ya anak tidak akan melaksanakannya dengan penuh beban, penuh paksaan, karena itu sudah hasil kesepakatan bersama. Itu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat.
Bapak Ibu semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, masing-masing kelas kan sudah punya keyakinan kelas B. Dan itu disepakati bersama dalam satu kelas, bersama dengan anak-anak dan bersama dengan guru. Itunya masing-masing kelas kan berbeda-beda. Saya pengen tahu keyakinan kelas yang ada di kelas 1 apa ya Bu? Apa saja kira-kira? Samakah dengan keyakinan kelas yang di kelas 4 punya Buddha? Ya, yang pertama yaitu datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus membuang sampah pada tempatnya. Iya, tidak membuang sampah sembarangan ya, berarti membuang sampah pada tempatnya. Terus tidak boleh makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum. Iya. Ketika pelajaran. Terus saling berbicara yang sopan. Ya, berbicara dengan sopan. Mungkin kesepakatan atau keyakinan kelas itu hampir sama. Kalau kelas ini sama Pak Saiful? Ya, hampir sama. Hampir sama. Ada juga bisa ditambahkan ya, misalkan supaya mendisiplinkan anak, supaya anak berbudaya positif, misalkan nih latihan pun hemat ya, anak kita itu dilatih untuk hemat, misalkan dengan menambah kesepakatan kelas uang jajan maksimal 5.000, itu juga boleh seperti itu. Jadi setiap keyakinan kelas itu punya niat dan tujuan untuk mendisiplinkan anak dan belajar untuk budaya. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Bapak Ibu semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, masing-masing kelas kan sudah punya keyakinan kelas B. Dan itu disepakati bersama dalam satu kelas, bersama dengan anak-anak dan bersama dengan guru. Itunya masing-masing kelas kan berbeda-beda. Saya pengen tahu keyakinan kelas yang ada di kelas 1 apa ya Bu? Apa saja kira-kira? Samakah dengan keyakinan kelas yang di kelas 4 punya Buddha? Ya, yang pertama yaitu datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus membuang sampah pada tempatnya. Iya, tidak membuang sampah sembarangan ya, berarti membuang sampah pada tempatnya. Terus tidak boleh makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum. Iya. Ketika pelajaran. Terus saling berbicara yang sopan. Ya, berbicara dengan sopan. Mungkin kesepakatan atau keyakinan kelas itu hampir sama. Kalau kelas ini sama Pak Saiful? Ya, hampir sama. Hampir sama. Ada juga bisa ditambahkan ya, misalkan supaya mendisiplinkan anak, supaya anak berbudaya positif, misalkan nih latihan pun hemat ya, anak kita itu dilatih untuk hemat, misalkan dengan menambah kesepakatan kelas uang jajan maksimal 5.000, itu juga boleh seperti itu. Jadi setiap keyakinan kelas itu punya niat dan tujuan untuk mendisiplinkan anak. Jadi Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian bagian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Nanti terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati.
Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Ya. Kemudian dari segitiga restitusi ini poin-poinnya tadi ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Next, Mbak. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Jadi proses menstabilkan identitas ini di sini syaratnya adalah berbuat salah itu manusiawi. Manusia itu tempatnya salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pernah melakukan salah. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti yang pernah kalian lakukan. Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok melakukan seperti itu. Kamu berhak kok merasa seperti itu. Ini kalimat-kalimat yang ada di poin menstabilkan identitas ketika anak melakukan kesalahan. Next, Mbak. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir, poin yang terakhir pada restitusi segitiga Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Misalkan salah satu anak kelas 4 yang melakukan kesalahan, ditanya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita sudah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi dengan kalimat-kalimat seperti ini kita memancing anak untuk kembali mengingat tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi ini segitiga restitusi adalah proses dalam menyelesaikan masalah, terutama tentang disiplin positif anak-anak kita yang ada di sekolah. Jadi ketika salah satu anak atau beberapa anak kita, peserta didik kita melakukan kesalahan, melanggar disiplin positif, apa yang harus kita lakukan? Gunakan segitiga restitusi seperti ini. Ya, selesai Bapak Ibu hari ini tentang pemaparan dan pemahaman tentang budaya positif. Terima kasih. Setelah ini saya beri kesempatan, siapa tahu ada yang mau bertanya atau nanti juga bisa menambahkan, memberi tanggapan tentang apa yang saya paparkan hari ini. Monggo. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Saya izin bertanya, apakah sistem pemberian hadiah membuat anak disiplin? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Lena. Apakah pemberian hadiah itu bagus untuk mendisiplinkan anak-anak kita? Kalau menurut saya, pemberian hadiah kalau dalam hanya mencari hadiah saja, tapi kalau mungkin untuk jangka panjangnya itu positif apa tidak, Bapak
Bapak Ibu? Ya karena hanya untuk mencari hadiah saja, jangka panjangnya bagi saya juga tidak positif. Iya. Jadi Intinya apa? Hanya mengejar hadiah saja. Ya, jadi apa yang dia lakukan hanya terpaksa. iya. Fokusnya ke hadiah, jadi tidak lahir dari rasa tanggung jawab. Mungkin seperti itu Bu Lena. Oke. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu? Oke. Iya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparannya Bu Kepala Sekolah. Ya, pemaparannya sangat bagus sekali terkait dengan budaya positif yang nantinya budaya positif ini di sekolah akan menimbulkan atau menciptakan suatu karakter yang baik terhadap siswa. Tetapi dalam masa itu, dalam tahapan itu, terkadang kita itu mengalami, misalnya di dalam keyakinan kelas tadi, di dalam keyakinan kelas tiba-tiba ada anak yang melanggar keyakinan kelas. Terkadang jiwa kita atau sikap itu emosi, kadang muncul sebagai manusia, kadang timbul emosi. Nah, bagaimana sikap kita itu agar tetap lancar dan tetap tenang dalam menghadapi keadaan tersebut, agar kita tetap dapat membiasakan yang tadi, disiplin yang positif seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi intinya bagaimana supaya kita itu tidak emosi saat menghadapi anak ketika melanggar aturan gitu ya Pak, ya Pak Seun. Ya. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman soal menahan emosi dari Bapak Ibu semuanya. Pak Eko? Ya. Hah? Ya, oke. Biasanya kalau saya kan ngajar kelas 1 ya, kalau ada kesalahan misalnya ada anak yang melanggar, saya itu biar nggak emosi itu saya sambil filmnya sama anak-anak yang lain. Misalnya kan ada anak yang datangnya terlambat, nah misalnya jam 7:30 baru berangkat, saya tanya, nah itu nanti kita kembalikan lagi ke anak, bagaimana anak ini sudah jadi kesepakatan kita hukum ya, gitu kan, jadi kita jadi lupa emosinya gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya agak, ya intinya kan berarti bagaimana cara kita menahan emosi ketika kita menghadapi anak, tapi anak kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kan begitu. Iya. Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau saya pribadi kan seperti inilah, saya mencuplik mencuplik beberapa pernyataan dari ulama-ulama itu, karena pada dasarnya itu kan setiap anak itu memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Artinya apa? Artinya setiap anak itu, kita itu harus punya pola pikir bahwa jangan membuat anak itu sama seperti apa yang kita pikirkan dan kita mau. Kita maunya seperti ini, terus anak juga harus mau seperti apa yang kita pikirkan. Itu memang betul seperti itu, karena guru mesti kepengen anaknya itu mesti pandai. Ya, itu poin pentingnya itu memang seperti itu. Tetapi kan setiap anak memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Jadi mungkin kalau saran dari saya itu supaya bagaimana menghadapi emosi ketika kita bertemu dengan anak yang rewel apa dan sebagainya. Jadi pola pikir kita yang harus tahu bahwa anak itu punya keistimewaan sendiri. Jadi tidak semuanya harus apa sesuai dengan apa yang kita mau dan kita pikirkan. Jadi ya itu sesuai dengan kurikulum yang kita pakai sekarang kan seperti itulah, kurikulum merdeka. Jadi semua anak memiliki bakat dan keistimewaannya masing-masing. Tidak boleh disamakan, apalagi menyamakan apa yang ada di otak kita dan persepsi kita.
kalau insya Allah kalau seperti itu kita bisa lebih apa istilahnya menurunkan ego dan emosi lah. Jadi seperti itu. Misalnya ya sekarang kalau misalnya Buddha pengen Alvaro seperti dia tidak mungkin. Misalnya seperti kepengen kayak Jenita tidak mungkin karena memang istimewanya Alvaro belum di situ. Jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya seperti itulah. Jadi pola pikir kita lah. Jadi kita pahami betul bahwa setiap anak itu memiliki keistimewaan dan keunikannya masing-masing. Jadi kita jangan mengarahkan anak untuk sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita justru harus mengikuti apa yang jadi keistimewaan si anak. Seperti itu Mas Ibu. Terima kasih jawaban yang Luar biasa. mantap, lebih luar biasa. Berarti kesimpulannya ya Pak Seun, kalau tadi mencuplik dari jawabannya Pak Eko bahwa setiap anak itu punya kebutuhan dan keistimewaan masing-masing. Kita itu sebagai pendidik, sebagai guru itu tidak boleh memaksakan ya, tidak boleh memaksakan pola pikir anak itu sesuai dengan pola pikir kita. Ketika kita terpancing emosi, artinya kita merespon pada kebutuhan kita sendiri, bukan pada kebutuhan anak. Seperti itu. Yang jelas, ketika kita emosi, kita harus bisa mengontrol diri kita masing-masing. Kontrol di emosi kita masing-masing. Tenang, dan tenang. Setiap masalah, bahwa setiap anak itu punya kebutuhan dan keistimewaan masing-masing. Kita itu sebagai pendidik, sebagai guru itu tidak boleh memaksakan ya, tidak boleh memaksakan pola pikir anak itu sesuai dengan pola pikir kita. Ketika kita terpancing emosi, artinya kita merespon pada kebutuhan kita sendiri, bukan pada kebutuhan anak. Seperti itu. Yang jelas, ketika kita emosi, kita harus bisa mengontrol diri kita masing-masing. Kontrol di emosi kita masing-masing. Tenang, dan tenang. Setiap masalah pas solusinya. Seperti halnya pada anak-anak kita, pada peserta didik kita. Setiap anak punya keistimewaan. Kita wajib memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Seperti itu. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, terima kasih untuk hari ini pemaparan dan pemahaman tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Apabila saya ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.